Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi, bisa dipanggil Heru. Saya merupakan mahasiswa IAIN Parepare, Prodi PAI. Baik, jadi biasa disapa saudara Heru ya. Yeah. Jadi sebelumnya saya juga izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umul Herani. Jadi saya merupakan mahasiswa juga dari IAIN Parepare, dan saya telah mengampu mata kuliah psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling, psikologi umum. Jadi dengan saya sudah mempelajari beberapa mata kuliah itu secara tuntas. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk menceritakan masalah Anda kepada saya, dan perlu Anda ketahui saya juga telah memahami prosedur dan langkah-langkah dari bimbingan dan konseling. Selain itu saya jamin semua yang Anda ceritakan ini bersifat rahasia. Ya, baik, saya siap. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Oke. Baik, bisa ceritakan apa yang membuat saudara datang ke sini? Baik, akhir-akhir ini saya merasa sangat stres dengan tugas-tugas kuliah. Saya merasa tidak mampu menyelesaikannya tepat waktu, dan itu membuat saya sering cemas dan susah tidur. Jadi saudara merasa kewalahan ya? Apakah saudara juga merasakan tekanan dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan orang-orang sekitar saudara? Ya, saya merasa orang tua menaruh harapan besar, tapi saya malah merasa semakin tidak percaya diri. Baik, dari masalah yang Anda sudah ceritakan, saran saya sepertinya Anda harus menyusun strategi kecil mulai hari ini. Bagaimana jika Anda membuat daftar prioritas tugas dan membaginya dalam bagian-bagian kecil agar tidak terasa berat. Jadi utamakan yang memang betul-betul prioritas Anda. Intinya utamakan yang lebih utama dulu. Baik. Bagaimana? Saya suka ide itu. Rasanya lebih teratur dan tidak seberat biasanya. Bagus. Nah, selain itu saudara juga bisa mulai menuliskan hal-hal apa saja yang saudara sudah berhasil capai, sekecil apapun itu, untuk membangun rasa percaya diri Anda kembali. Jadi bagaimana perasaan Anda setelah membicarakan semua ini, dan bagaimana menurut Anda saran yang tadi telah saya sampaikan? Saya merasa lega. Ternyata saya bisa melihat masalah saya lebih jelas dan tidak sesulit yang saya pikirkan tadi. Oke, baik, karena waktu kita hari ini sudah hampir habis, kita akan akhiri sesi ini. Tapi ingat, saudara tidak sendirian. Saudara sudah mengambil langkah penting hari ini. Kalau saudara merasa perlu bicara lagi, saudara bisa buat janji kapan-kapan saja. Dan ingat, walaupun saudara merasa stres dengan adanya beban tugas kuliah yang begitu berat dan harapan orang tua, serta rasa percaya diri yang mulai berkurang, ingatlah bahwa Allah tidak akan menaruh beban kepada saudara jika saudara tidak mampu. Jadi perbaiki hubungan Anda juga, perbaiki juga hubungan spiritual Anda. Terima kasih banyak. Saya merasa jauh lebih baik setelah sesi ini. Iya, sama-sama. Semoga strategi yang telah saya sarankan tadi berjalan lancar, dan jangan ragu untuk datang lagi ke sini kapan-kapan saja saudara ingin, karena saya rasa saudara butuh dukungan. Assalamualaikum, selamat datang. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Agak lelah tapi baik. Saya senang saudari datang hari ini. Di ruangan ini saudari bisa bercerita dengan bebas dan tenang. Semua yang saudari sampaikan akan dijaga rahasianya. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu semampu saya. Apakah saudari merasa cukup nyaman untuk memulai? Ya, saya siap untuk memulai. Baik. Bisakah saudari ceritakan apa yang sedang saudari rasakan atau hadapi akhir-akhir ini? Baik, jadi saya akhir-akhir ini merasa kewalahan. Jadi sebelumnya saya perlu memberitahu Anda bahwa saya adalah seorang mahasiswa
sekaligus mahasantri. Jadi saya itu berkuliah sambil pondok. Jadi tugas-tugas saya itu sangat banyak dan kegiatan di pondok juga sangat padat. Jadi dari pagi sampai malam itu kegiatan saya betul-betul full dan saya tidak bisa mengatur waktu saya atau saya tidak bisa memanage waktu saya dengan baik. Walaupun saya sudah membuat jadwal untuk tugas-tugas saya, akan tetapi jadwal tersebut tidak terlaksana dengan baik, bahkan sampai berpengaruh buruk terhadap kesehatan saya. Saya memahami betapa beratnya peran ganda yang saudari jalani. Bila saja sudah menguras energi, apalagi ditambah dengan kewajiban pondok, apa yang biasanya saudari rasakan saat jadwal dan saudari buat tidak berjalan sesuai harapan? Jadi saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri. Kadang saya merasa tidak mampu, seolah-olah saya kurang maksimal dari kedua-duanya. Jadi itu bisa sangat membebani ya. Dalam sehari-hari, kegiatan mana yang paling menyita waktu dan tenaga? Kalau dibilang yang paling sangat menyita waktu, kedua-duanya sih. Karena biasanya tugas kuliah itu seperti membuat makalah, membuat presentasi, membuat laporan, menyita lebih banyak waktu. Akan tetapi kegiatan pondok juga tidak bisa saya tinggalkan begitu saja. Dari cerita saudari, saya melihat bahwa masalah utamanya adalah kesulitan manajemen waktu antara dua tanggung jawab yang besar, antara kuliah dan pondok. Ini juga berdampak pada kelelahan fisik dan mental, serta membuat saudari merasa tidak puas terhadap diri sendiri. Apakah saudari sependapat dengan hal itu? Iya, saya sangat setuju. Baik, berarti kita bisa fokus pada mencari cara agar saudari bisa mengelola waktu secara lebih fleksibel tanpa terlalu membebani dirimu sendiri. Iya, boleh. Baik, pertama saya ingin saudari katakan bahwa jadwal yang saudari buat sudah merupakan angka bagus. Namun jadwal yang terlalu padat dan kaku justru bisa membuat saudari stres dan tidak bisa mengikuti. Bagaimana kalau kita evaluasi ulang jadwal yang saudari menjadi lebih realistis dan fleksibel? Saya bersedia. Saya juga merasa jadwal saya terlalu ideal dan akhirnya saya sendiri yang kelelahan. Bagus, kita bisa mencoba metode prioritas skala waktu, yaitu memilih 3-5 hal yang paling penting dalam sehari. Jangan semua kegiatan saudari padatkan, lalu beri ruang jeda dan waktu istirahat dalam jadwal. Tidur cukup dan makan yang teratur juga harus dimasukkan sebagai bagian dari kewajiban, bukan pilihan. Saya sangat setuju karena saya kadang melewatkan waktu makan karena merasa harus menyelesaikan tugas. Nah, mulai sekarang kita coba pendekatan keseimbangan, bukan perfeksionisme. Jadi jika tidak bisa menyelesaikan semuanya, bukan berarti saudari gagal, tapi saudari sedang berusaha dengan kapasitas terbaik saudari. Apakah strategi membuat jadwal prioritas dan memberikan ruang istirahat bisa saudari coba mulai minggu ini? Iya, saya akan coba. Saya rasa saran tersebut masuk akal dan lebih ringan. Baik, kita bisa atur pertemuan minggu depan untuk melihat apakah strategi yang kita rencanakan ini sangat membantu. Saudari bisa juga mencatat perasaan saudari setiap hari, apakah merasa lebih ringan atau masih tertekan. Itu akan jadi bahan evaluasi kita hari nanti. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Saya tidak tahu mudah menjalani semua ini. Tapi saudari bisa mengambil langkah besar dengan datang dan mencari solusi. Saya harap saudari tidak terlalu keras pada diri saudari sendiri. Ingat, kamu manusia biasa yang sedang berjuang. Terima kasih, saya merasa lebih ringan setelah bercerita dengan saudara. Saya akan coba jalani strategi